gerakan sehari konsumsi bahan pangan lokal non beras. Apakah orang tidak makan nasi saat itu? Kalau bolehlah sehari tanpa asap rokok dan tanpa bakar sampah sebenarnya. Kita berharap tidak ada asap. Kita berharap bahwa ada hal yang baru yang bisa menginspirasi bagi masyarakat. Halo Ces, selamat datang di Kominfo Talk. Kominfo Talk membincang Luwu Timur. Senang sekali saya Hamris Darwis bisa menemani Anda dalam podcast Kominfo Talk. Kali ini merupakan episode perdana Kominfo Talk yang akan membincang topik menarik dan informatif seputar Luwu Timur, tentunya dengan tamu yang inspiratif. Saksikan terus perbincangan saya di podcast Kominfo Talk membincang Luwu Timur. Kominfo Talk membincang Luwu Timur. Saat ini saya sudah kedatangan tamu istimewa. Beliau dikenal sebagai sosok yang cerdas dan penuh inspirasi. Dan satu lagi, beliau juga sangat gemar berpantun. Langsung saja kita sapa Bapak Bupati Luwu Timur, Bapak Haji Budiman. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat tahun baru Pak. Alhamdulillah, kabar baik ini Pak Kadis. Ya. Hari ini kita tidak akan membahas tentang success story kita di tahun 2022, tetapi yang akan kita perbincangkan di podcast awal ini adalah resolusi pemikirannya Pak Bupati untuk tahun 2023. Saya ingat Pak Bupati ini kalau melakukan sambutan atau apa di orang banyak, itu biasanya mengawali dan mengakhiri dengan sebuah pantun. Izinkan saya, Pak Bupati, mengawali perbincangan kita dengan sebuah pantun. Mandi pagi, pakai sampo. Habis mandi, pakai catok. Jalan-jalan ke Kominfo, jangan lupa nonton Kominfo Talk di platform media Kominfo. Cakep. Ya. Ini saya juga belajar banyak Pak Bupati dari Bapak untuk baca sedikit, menyusun sedikit kata-kata sehingga bisa lahir satu pantun seperti itu. Mungkin ada pantun-pantun balasan untuk pembukaan Pak Bupati? Barangkali ada Pak? Ya. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ya. Ya. Saya ingat Pak, di awal tahun ini, sebenarnya seandainya tanggal 1 itu berada di hari Senin, kemungkinan kita langsung sebuah program kegiatan yang luar biasa inspiringnya. Karena kebetulan saja tanggal 1 itu hari libur, dan tanggal 2 jatuh di hari Senin, sehingga program yang luar biasa menginspirasi ini kan di-launching Pak Bupati di tanggal 2. Ada beberapa mungkin pertanyaan saya Pak Bupati, sehingga nanti ini bisa clear, tiba di masyarakat dan tiba di teman-teman kita ASN. Ini dari namanya saja Pak, sudah membuat kita terinspirasi, pasti ada kegiatan-kegiatan yang sangat bermuatan positif di dalamnya. Ini program peduli Ki, saya jaga Ki. Ini saya 2 kalimat, 2 kata ini dipadukan, Anda peduli saya jaga Ki. Tapi saya ingin sedikit bertanya ke Pak Bupati, apa filosofinya nih Pak? Sampai lahir ini program seperti ini. Iya Pak, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, kita hari ini berada di podcast Kominfo. Terima kasih Pak Kadis telah berinovasi, memberikan ruang bagi siapapun nanti akan memberikan informasi terbaik bagi daerah ini, berikan saran, berikan pendapat, sehingga daerah ini akan tentu jauh lebih maju lagi ke depan. Yang kedua, apresiasi juga pada tim, Pak Kadis dengan tim yang pasti ini bukan sesuatu yang mudah. Ini kelihatannya kalau sudah jadi sesuatu itu menjadi kelihatan sederhana. Kita melahirkan sebuah ide itu hal yang sangat butuh kontemplasi, butuh pemikiran-pemikiran, butuh tim yang solid, sehingga lahir hal-hal yang seperti ini. Memang di era sekarang
ruang-ruang informasi itu semakin banyak. Salah satu diantaranya bagaimana podcast bisa kita kembangkan. Tentu ini ide dan gagasan yang baik. Yang berikut terkait dengan kita baru beberapa jam telah memasuki 2023. Itu kita berharap bahwa ada hal yang baru yang bisa menginspirasi bagi masyarakat. Dan di tahun 2023 ini saya insya Allah bersama pemerintah daerah akan mengeluarkan program peduli terhadap lingkungan dengan tagline peduli Ki, saya jaga Ki. Ini tentu ada filosofi dan sejarah bahwa sekarang ini pemanasan global, kita tidak bisa mengendalikan itu kalau kita tidak berbuat. Dan mungkin langkah kecil ini akan bisa mempengaruhi. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, tentu tagline peduli Ki, saya jaga Ki ini tentu kita berharap ini bisa masyarakat bisa memahami. Melalui podcast hari ini tentu informasi itu akan kita teruskan. Kira-kira begitu Pak Kadis, filosofi dari sebuah program. Sebenarnya program ini kumpulan dari program-program yang ada. Kita coba elaborasi dan kita buatkan suatu gerakan yang tentu kita berharap punya dampak besar terhadap lingkungan, sosial, ekonomi masyarakat ke depan. Kira-kira begitu. Nah, kenapa mesti di awal tahun kita launching Pak Bupati? Jadi memang program ini sebenarnya program berkelanjutan. Cuman memang di awal tahun supaya kita bisa melakukan lebih banyak ruang, lebih banyak waktu, dan ini di awal tahun sehingga semua orang bisa bergerak ke arah yang sama. Jadi resultante mungkin istilahnya itu apa? Kalau semua orang bergerak, tentu momentumnya besar. Benar. Nah ini yang kita berharap bahwa di awal tahun sesuatu yang baru dan semangatnya tentu teman-teman saya bisa mulai dari pemerintah, dari bupati hingga ke seluruh masyarakat melalui kepala desa. Oh ya, kalau saya ingat program ini ada 7 sub kegiatan di dalamnya. Nah, dari setiap sub kegiatan saja kalau kita cermati itu luar biasa dia punya makna. Ya, yang pertama saya ingat Pak Bupati, saya minta maaf saya mencontek ini, gerakan sehari konsumsi bahan pangan lokal non beras. Apakah orang tidak makan nasi saat itu? Atau bagaimana Pak Bupati? Jadi ini dalam rangka juga penganekaragaman pola makan. Nah, kita tahu arahan Bapak Presiden bahwa kita optimis kita tetap waspada. Ini pemanasan global, perang masih ada. Ini tentu ke depan ketahanan pangan kita ini harus betul-betul kita jaga. Jadi kalau pola makan, pola konsumsi masyarakat bisa menggunakan pangan-pangan lokal, ya kita bisa menghemat puluhan ribu kilogram per bulan untuk beras. Dan tentu masyarakat juga yang menanam ubi, menanam jagung, menanam pisang, konsumsi sagu, ini tentu akan nilai ekonomisnya juga akan meningkat. Kira-kira seperti itu filosofi yang... Kalau saya lihat gerakan yang pertama, ini gerakan sehari konsumsi bahan pangan lokal non beras, masyarakat kita kan sudah terbiasa Pak Ji, itu mengkonsumsi selain beras. Kalau kita orang Bugis, kita ada dange, kita ada kapurung, dan tinggal bagaimana mungkin ahli membuat menu makanan itu yang dari jagung, itu bisa meracik menu yang membuat makanan itu bisa lebih interest, orang bisa lebih nikmat kalau dimakan. Barangkali ini yang poin pertama. Nah, yang poin kedua ini gerakan sehari tanpa kemasan plastik. Apakah orang ke pasar sudah tidak bawa lagi kantong kresek? Apakah pegawai itu tidak pakai lagi makanan yang ada kemasan plastiknya atau bagaimana Pak Bupati? Ya, harapannya begitu. Ya, kita mulai dari lingkungan pemerintah daerah. Misalnya nanti kalau kita launching, kita akan bagi tas yang tidak lagi mengandung plastik. Kita berharap teman-teman yang lain juga bisa berpartisipasi. Ada beberapa dunia usaha akan berpartisipasi launching itu. Dan sudah kita lihat kalau kita belanja di beberapa retail, orang sudah membayar kantongan itu, dan bukan lagi plastik. Bukan. Nah, ini kita berharap memang ini karena sampah plastik ini kan menjadi persoalan kita bersama. Karena ini tidak bisa mudah terurai. Ini membutuhkan ratusan tahun sehingga harus ada gerakan. Ya, mungkin kecil orang melihatnya, tetapi dampaknya ini juga besar
kalau 300.000 penduduk Luhut Timur ini bisa melakukan serempak, Ya. setengahnya saja lah. Itu berapa ton yang bisa kita Hindari reduce, untuk sampah ya, itu. ya. Nah ini gerakan yang ketiga kalau saya ini menarik juga ini. Ini antara benci dan sayang ini. Ini gerakan ketiga. Gerakan ketiga ini karena sebagian masyarakat kita dan aparat kita ini kelihatannya masih enjoy dia merokok. Nah rupanya dalam program ini ada gerakan 1 hari tanpa asap rokok. Ya. Mungkin ini bisa mereduce orang untuk mengurangi dirinya untuk melakukan membakar rokok di setiap kehidupannya nih. Begitu barangkali Pak Haji. Ya. Jadi kan kita memiliki peraturan daerah tentang di mana kita boleh merokok. Tapi kan ini bersifat himbauan bahwa kalau bolehlah sehari tanpa asap rokok dan tanpa bakar sampah sebenarnya. Kita berharap tidak ada asap. Nah ini membuat kebiasaan-kebiasaan mudah-mudahan menjadi budaya. Yang berikut mungkin orang-orang yang akan merokok juga tidak di sembarang tempat. Benar. Jadi harus disiapkan tempat khusus, smoking corner atau tapi kan ini hanya sekali setiap tanggal 5. Kenapa? Setiap tanggal 5 ini kan gerakan ini kita lakukan. Kenapa? Karena ya kita ngambil tanggalnya lah, karena setiap tanggal 5 Juni kalau tidak salah itu hari lingkungan hidup. Ya. Mari kita momen-momen ini kita gunakan. Ya, dan masyarakat pasti akan bisa mengikuti itu. Terutama teman-teman saya pegawai. Ya, saya menghimbau teman-teman saya pegawai ya sehari lah, kalau tidak bisa setiap hari ya mudah-mudahan dengan sehari itu merasa ada manfaat. Utamanya dampak terhadap yang bukan perokok, karena dia akan menjadi perokok pasif. Benar. Nah kita tahu dari segi kesehatan ini sangat merugikan. Ya, dari data yang ada sebenarnya kalau jumlah orang perokok dengan yang tidak merokok ini sebenarnya orang merokok ini minoritas, tapi merusak mayoritas. Sehingga mungkin dengan program ini perlahan-lahan ya tadi mari kita kurangi asap rokok dan asap pembakaran sampah yang dilakukan di rumah tangga dan di kantor-kantor. Nah, gerakan keempat Pak Haji, ini gerakan sehari ke kantor tanpa kendaraan bermotor. Maksudnya apa ini? Ini kan saya tahu persis bahwa pegawai negeri atau ASN kita ini kan domisilinya tidak hanya berada di sekitar Kota Malili. Tetapi ada juga yang berada malah di Kecamatan Burau, sehari-hari dia pulang pergi. Dan kalau program ini dijalankan, kira-kira modelnya seperti apa Pak? Ya. Jadi memang sebenarnya filosofinya ini bagaimana supaya masyarakat tidak malas bergerak, anti mager. Nah ini kan pegawai ini adalah salah satu pilar yang bisa mempengaruhi banyak orang. Nah kita tahu memang ada tentu kalau dia tinggal di Wotu, masa sih harus bersepeda dari Wotu? Paling tidak ya dia bisa berjalan di sekitar kantor apa segala dalam rangka apa? Ini untuk kepentingan dirinya juga. Benar. Ini kan kalau mereka sehat tentu produktivitasnya juga meningkat. Ya, tapi saya berharap bahwa teman-teman saya yang ada di sekitar kota sekitar Kota Malili ini atau dimanapun mereka berkantor di kecamatan ya tidak menggunakan kendaraan untuk bermotor atau apa. Kecuali kalau dia ada kunjungan keluar daerah atau kunjungan yang lebih jauh dari kantornya yang tidak bisa dijangkau tidak cukup dengan hanya bersepeda atau berkendaraan. Nah, kita ini juga berharap dengan anti mager ini malas bergerak, kesehatan masyarakat, kesehatan pegawai juga ini bisa semakin meningkat sehingga produktivitas mereka meningkat, tentu pelayanan kepada masyarakat juga semakin baik. Kira-kira ujung-ujungnya seperti itu. Tapi apakah ini nanti tidak, misalnya begini, pasti yang kan ini bersepeda di Malili ini memerlukan memang stamina khusus karena kontur kita yang naik turun. Diperkenankanlah pegawai kira-kira Pak Haji kalau dia pakai sepeda listrik. Ya, saya pikir ini juga sepeda listrik kan belum ada regulasi yang untuk di jalan raya yang standar seperti apa. Intinya ini adalah bagaimana bergerak. Karena olahraga intinya. Dan saya melihat kita kan ini pemerintah ini ada istilah Ingarso Sung Tulodo, Ingmadia Mangunkarso Tuturi Handayani. Kita pemerintah menganut kepemimpinan itu. Jadi kalau kita bisa jadi contoh bagi masyarakat, bagi anak-anak kita, anak sekolah, sehari saja. Dalam 30 hari kan hanya sehari kita minta. Benar. Tidak harus 30 hari itu. Kenapa? Mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan baik. Dan saya melihat ini saya melakukan mulai beberapa hari ini
mengajak teman-teman berjalan di bundaran, bisa dalam 1 jam itu bisa 5 kilo. 3 sampai 5 kilo. Masya Allah, Dan terasa ringan. Saya pikir ini kebiasaan-kebiasaan baik. Ini kan kita dimanjakan oleh teknologi. ya, ya. Iya betul. Dan kita melihat nanti hasilnya itu akan ada, kita lihat nanti derajat-derajat kesehatan, terutama pegawai yang ada. Ya. Nah, ini juga terkait dengan persoalan kesehatan mengenai ini membersihkan lingkungan. Ini juga kadangkala alhamdulillah ini ada di poin 1 kita punya gerakan. Kadangkala kita lupa membersihkan kita punya sekitar tempat kerja kita. Kadangkala kita cuma mengandalkan kita punya cleaning service karena dia bilang ada orang sudah dibayar. Kita tidak peduli bahwa luasan kantor kita luar biasa besarnya, luasnya, dan mungkin dengan gerakan ini membuat kita semua sadar bahwa tanggung jawab kebersihan itu bukan cuma pada teman-teman yang kita upah untuk cleaning service. Begitu kira-kira Pak Haji. Ya. Jadi gini Pak Kadis, saya kurang lebih hampir 2 tahun ini jadi bupati. Harus ada kepedulian kita terhadap aset kita. Banyak yang kita bangun tapi kita susah pelihara. Benar. Yang kedua, ya kalau ini berlaku di masyarakat, kita mengajak sebenarnya partisipasi masyarakat untuk membantu. Tidak mungkin pemerintah bisa lakukan semua. Betul. Saya kemarin rapat dengan dengan kepala desa, saya mengingatkan kalau drainase itu kita bangunkan, harusnya mereka yang membersihkan. Ya, kecuali kalau dia rusak baru kita bisa turun. Tapi kalau hanya untuk membersihkan rumputnya supaya dia tidak mampet, ini bahagian daripada tanggung jawab lingkungan oleh masyarakat. Nah ini saya minta nanti teman-teman saya OPD juga. Ini ada beberapa fasilitas yang dibangun, ya mereka tidak pelihara. Ya mudah-mudahanlah tidak ada lagi kertas-kertas yang ada di atas meja-meja kerja kita yang tidak terlalu penting. Apalagi kita kan sekarang ini sudah setahun lebih kita menggunakan aplikasi hemat dengan paperless, digitalisasi tanda tangan. Dan saya memang melihatnya bahwa ada beberapa gerakan yang dibuat oleh Kominfo ini. Dari awal saya waktu Pak Kadis memulai di sini, saya mengatakan bahwa ini harusnya menjadi dinas ini menjadi garda terdepan di dalam bagaimana membangun daerah ini. Karena mau tidak mau pasti kita masuk di era digitalisasi. Nah kembali kepada membersihkan, gerakan membersihkan ini kan kalau dia digalakkan, insya Allah tidak ada lagi rumput yang tinggi, tidak ada lagi drainase yang mampet, tidak ada lagi mungkin karena di kantor atau di mana kan tidak ujuk-ujuk tiba-tiba dia rusak. Benar. Ya pasti tadi hanya copot 1 baut. Karena kita biarkan jadi 2, jadi 3 akhirnya jadi rusak dan ini kurang kepedulian Pak Ki. Ya. Jadi ini care-nya ya. Jadi makanya tagline-nya peduli Ki. Peduli Ki. Nah, peduli Ki. Jaga Ki. Ya, kira-kira betul luar biasa. Ya. Satu lagi, ini ada gerakan juga. Saya ingat ada teman saya, saudara saya, malah saya panggil Om ini, sibuk ini dengan persoalan inflasi. Dan salah satu upaya menghindari inflasi itu adalah dianjurkannya kita ini rumah tangga untuk menanam sayur dan palawija atau misalnya cabai. Nah, ini barangkali mengarah ke sana atau memang ada gerakan lain yang muatannya ini Pak Haji? Jadi ya kita memang terinspirasi dari itu. Ada situasi tiba-tiba kita semua kaget. Oh, rupanya ada beberapa yang dikonsumsi paling banyak oleh masyarakat, tapi kita abai. Jadi saya berharap nanti masyarakat juga melalui Dasawisma, kepala desa, ya kita gerakan menanam. Jadi ada satu hari, walaupun sebenarnya para petani ini ada momen-momen dia menanam. Tapi kan kalau kita dan saya melihat mulai ada gerakan dari teman-teman OPD yang sudah mempersiapkan sebelum kegiatan ini di launching. Ada beberapa desa sudah kita datang, ada yang sudah menanam 10.000 bibit cabai, kemudian ada yang sayur mayur. Saya pikir ini bahagian daripada upaya kita. Kalau kita nanti ditanya apa upaya kita untuk menekan inflasi? Ya kita sudah bisa mengatakan ada upaya gerakan menanam. Yang kedua, saya berharap nanti Dinas Pertanian ini juga punya inovasi bekerja sama dengan dunia usaha untuk melakukan pembibitan. Kita harus fokus dalam sebuah komoditi buah-buahan. Saya bilang kalau bisa kita menanam durian musangking. Kalau ini kita bisa titip 1 rumah 1 durian musangking. Jumlah kurang lebih rumah tangga di Luwu Timur kan kurang lebih 50.000. Setengahnya saja. Dan ada desa sekarang yang
Desa Ujung Baru itu telah membuat program, ada beberapa desa juga di daerah Tomoni, dan ini sudah memberikan bibit durian ke masyarakatnya 25 pohon per kakak, per kepala keluarga. Dan ini memang kebijakan harus konsisten. Nah ini kalau kebijakannya konsisten, insya Allah 3-4 tahun ke depan kita akan meneguhkan daerah ini menjadi penghasil durian. Ya. Kalau kita fokus, ya benar. Daripada kalau kita tidak fokus, tidak ada yang bisa kita lihat. Benar. Ya. Ya. Nah harapan saya semua kantor nanti akan ada gerakan menanam itu. Kan gerakan menanam dan membersihkan ini akan satu paket. Kita bersihkan dan menanam. Ya. Dan kita tidak akan rasa nanti. Tiba-tiba kita sudah 5 tahun melampaui itu. Benar. Ini adik-adik kita sekarang ini yang tadinya honorer, yang kita lihat tadinya jadi pegawai baru masuk, pegawai, sekarang sudah menjadi pejabat. Betul. Berarti dia tidak terasa itu. Saya masih lihat. Kita bisa lihat ini ruang-ruang yang ada di kantor-kantor kita, kan rata-rata luas. Ya. Tapi kita tidak bisa melihat pohon apa yang kira-kira bisa menghasilkan atau yang kira-kira menekan inflasi. Ya. Ini mungkin Pak Kadis. Iya. Hampir semua gerakan ini selesai kita bahas, tidak terasa. Tetapi saya ingat Bapak ini penuh inspirasi. Makanya satu tagline yang sampai hari ini semua orang pakai, apa yang ada di bajunya Bapak itu, Luhut Timur Inspiring, itu betul-betul membuat kita terinspirasi semua melahirkan satu inovasi yang baru buat kita bekerja lebih bagus. Saya sampaikan ke teman-teman saya di kantor Pak Bupati, bekerja kau saya dengan baik. Kau lakukan saya tupoksimu dengan baik. Kalau kau dikasih penghargaan itu apresiasi yang itu kalau ada tepuk tangannya orang, alhamdulillah. Dampak dari kerja. Iya, itu kan dampaknya daripada kita kerja baik. Tetapi saya ingin tanya lagi Pak. Saya yakin Bapak punya satu resolusi atau beberapa resolusi yang akan Bapak lakukan di tahun 2023. Apa kira-kira selain tadi? Jadi saya lanjut dulu terkait dengan peduli Ki, ku jaga Ki. Peduli Ki, saya jaga Ki. Insya Allah juga saya akan launching nanti Car Free Day. Car Free Day di sekitar Anjungan Sungai Malili itu bersamaan. Jadi insya Allah nanti setiap Kadis Perhubungan sudah mengajukan surat keputusan untuk saya tanda tangan. Kita tetapkan setiap hari Ahad. Hari Sabtu. Ya, hari Ahad. Ya. Kita bisa Car Free Day. Kita berharap juga mungkin malam Minggu di sana bebas kendaraan di sana. Ya, supaya tidak ada ini perekonomian bisa hidup, UMKM semakin hidup di tempat itu. Saya berharap bahwa 2023 ini semua infrastruktur yang kita bangun juga bisa fungsional, stadion, Islamic Center, Anjungan Sungai Malili. Insya Allah kita akan buat rencana. Ya, mudah-mudahan kita ada anggaran ke depan kita akan buat seperti Lego-Lego di seberang kali itu. Iya. Kemudian ke depan juga jembatan Sungai Malili kita akan percantik. Ya. Oh, iya. Malah di benak saya ini ada tiang bekas jembatan gantung saya mau dandani itu. Masya Allah. Ya. Mau dandani itu nanti kita minta pastilah ada teman-teman yang bisa bantu. Kita dandani seperti apa kita desain dulu kan di bawahnya, kemudian di bawahnya kita mau jadikan pos jaga bagi Satpol untuk menjaga kita punya aset yang ada. Benar. Jadi ini dia tidak boleh hanya menjadi besi seperti besi tua di situ. Tapi kalau kita bisa dandani dan itu bisa bercerita bahwa ini bagian masa lalu dari sebuah sejarah perjalanan panjang. Kita punya kampung Malili, yang heritage kita punya peradaban ada di situ. Ya. Dan tidak semua daerah yang di Allah karuniai ada sungai mengalir di tengahnya. Dan ini mudah-mudahan ini bisa terjaga dan jernih, karena kalau tidak jernih juga ini bisa kita bersoal ini. Saya berharap bahwa investasi tetap masuk, tetapi harapan saya lingkungan tetap harus kita jaga secara bersama-sama. Pak Bupati, mungkin Pak Bupati agak lupa, kami di awal tahun ini akan pasang CCTV Pak. Oh iya, terkait dengan keamanan kami juga bersurat ke beberapa bank yang ada dalam kota, untuk kalau menyisihkan sedikit dana CSR-nya untuk membantu kami 2 unit per bank. Satu kita pakai untuk monitor banknya, satu kita pasang untuk di fasilitas umum. Itu bagian daripada Smart City sebenarnya. Terima kasih sudah mengingatkan. Smart City. Dan insya Allah itu akan kami pasang, dan informasi dari Telkom yang kerjasama kita dengan Telkom Pak,
itu akan membantu dia punya. Kan setiap CCTV yang terpasang itu akan terkonek dengan jaringan internet. Sudah dibebaskan juga jaringan internetnya melalui Telkom. Itu barangkali tambahan dari saya, Pak. Jadi saya berharap memang ini kan sementara berjalan Bundaran Batara Guru, insya Allah stadion bisa selesai kita gunakan, sport center juga ada, skateboard park juga ini sementara berproses penyelesaian. Dan saya berharap tahun depan juga kita bangun gedung pemuda, tempat anak-anak generasi kita beraktivitas, menuangkan ide, gagasan. Dan saya berharap Kominfo ini tetap menjadi garda terdepan dalam menginformasikan hal-hal yang pemerintah daerah dan masyarakat telah lakukan. Kemudian dibuatkan program yang terencana bahwa setiap hari apa, ada nanti mungkin diskusikan apa nama programnya yang eye catching, orang dengar sudah tahu bahwa Kominfo. Kominfo. Dan ini saya pikir ini bagian daripada gerakan menginspirasi yang lain. Mudah-mudahan OPD yang lain juga nanti undang satu-satu untuk menyampaikan. Boleh jadi nanti ke depan mungkin saya yang wawancara OPD. Saya bicara apa? Bapak yang jadi host. Saya hostnya. OPD menjelaskan apa capaian. Dan saya berharap Kominfo dalam waktu dekat ini mengeluarkan video atau tayangan informasi terkait apa yang sudah kita lakukan. Capaian kita di tahun 2021. Kalau nggak salah sementara berproses juga. Dan itu untuk menyampaikan ke masyarakat. Kenapa? Karena banyak program di Timur ini yang tidak umum, tidak seperti di daerah lain. 1 miliar satu desa, beasiswa yang bisa sampai 5.000 orang itu. Kemudian bantuan penyelesaian studi S2 dan S3. Kemudian beasiswa dari Vale, kemudian mengantar pasien setelah sembuh, satu kamar satu pasien. Ini tidak umum. Jadi ada diferensiasi kita dibanding dengan daerah lain. Dan mungkin ke depan juga terkait dengan kemiskinan. Nah, ini kemarin kita rapat dengan kepala desa, kemiskinan ekstrim, kita harus kerjakan, kita kasih semua data-data tentang by name, by address di desa untuk coba kita, karena itu di situ kita punya kerja. Ini kalau bisa berkurang, walaupun alhamdulillah kita sebenarnya tidak sampai 1%, hanya 0,45. Tapi itu kan kalau masih ada kemiskinan, itu kan bahagian bahwa kita pemerintah daerah harus bekerja lebih ekstra. Itu mungkin Pak Kadis, terima kasih, sukses untuk Kominfo. Teman-teman semua ini kompak dan tetap bersinergi di dalam melaksanakan aktivitas. Dan saya berharap bahwa semakin banyak inovasi, semakin baik, dan program ini bisa menginspirasi orang-orang untuk lebih berkarya lagi. Terima kasih Pak Kadis, sukses semua. Terima kasih Pak Bupati. Demikian perbincangan saya dengan Pak Bupati hari ini. Ingat bahwa hari ini adalah tayang perdana kita, atau rekaman perdana kita untuk Talk, Kominfo Talk. Mudah-mudahan masyarakat bisa melihat ini di platform sosial medianya pemerintah daerah atau sosial medianya Kominfo. Itu ada Instagram, YouTube, dan Twitter di situ yang insya Allah akan kita tiap hari akan update. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om.